Jadi banyak ekspektasi yang diberikan diberikan laki-laki atau diberikan masyarakat gitu kepada perempuan gitu. Jadi seolah-olah perempuan ini harus menjadi malaikat gitu loh. Dia harus serba sempurna gitu. Dia harus jago di ranjang, tapi dia juga harus suci seperti itu. Dia jago masak di dapur, tapi dia juga harus bisa bantu lakinya gitu nyari nyari apa nyari uang gitulah. Ya dia mau nyari apa ini gitu, seperti itu sih. Seperti itu. Pokoknya gini ya, kalau seandainya suaminya boleh tambul, istrinya juga boleh tambul ya. Ya. Iya. Ya, jangan lu aja yang boleh gendut, gue juga boleh Iya, gendut. nah iya itu Sial. benar benar benar. Hi, I'm Tanya, and you're listening to Janda Bercanda. Welcome to episode 37, where we take a look at Indonesia's most taboo topic of discussion, sex. Here to help uncover the layers of complexity is an author whom discusses in her essay collection, Akibat Menabuhkan Sex, the repercussions of social inability to openly talk about sex. The strict taboo to discuss sex in any clear way typically create unhealthy reaction in adolescents to discover the subject from the only source available, which is pornography. This then leads to a vicious cycle of what sex means in the dynamic relationship between woman and a man, that women exist to please men sexually in the way that is represented in pornography. Further, the imbalance and skewed perception of women's roles in society create added pressure in their expectations as wives, mothers, and what they're expected to be as human beings. Or as the rapper Ludacris aptly framed it, a lady in the streets and a freak in the sheets. The editorial aim of this episode is to break down the taboo and to finally have healthy public views about what sex, relationships, and romance are and what they're not. And the awkwardness from parents to be able to discuss with their daughters and sons about what sex is and what it isn't. And the imbalanced expectations from women that deeply burden them in their single lives as well as later in their married relationships. Without further ado, I present to you author Esther Pandiangan. Oke, kita kembali dengan Ya. Esther Pandiangan, penulis buku dari Akibat Menabuhkan Seks. Ini lanjutan. Tadi kita ada, ini sekarang saya lebih baik merekap ya. Tadi apa yang sudah kita bahas. Tadi rekapan dari bagian pertama adalah Esther mendapatkan inspirasi untuk mengumpulkan esai-esai yang menjadi bagian daripada buku ini adalah berdasarkan daripada respons atau observasinya Esther tentang apa kejadian yang secara personal kejadian dengan Esther atau observasi apa yang sedang terjadi um, di Lingkungan. Indonesia Ya. ya, atau mungkin apakah seperti contohnya yang kasus censorship di Universitas Sumatera Utara tahun 2019 sebagaimana salah satu cerita yang ada di buku, karena itu berkaitan dengan kasus LGBT dan juga berkaitan dengan kata-kata sperma. Jadi juga hal-hal lainnya seperti mengenai status wanita yang ditinggikan kalau ia menikah, lebih poin yang Esther merasa tidak tidak disebut malah adalah lebih baik menikah dengan pasangan yang benar, bukan menikah untuk meninggikan status hanya untuk semata menikah menjadi istri orang, tapi menjadi istri orang yang dengan pasangan yang benar. Dan juga untuk membahas dan mengulas masalah-masalah seks bukan hanya secara edukasi biologisnya, tapi juga masalah kenikmatannya. Kalau tidak boleh dibahas secara terbuka, akhirnya orang malah tidak jelas dan malah mencari jawabannya itu di tempat-tempat yang aneh malahan. Iya benar. Kurang lebih tadi rangkuman pembicaraan kita begitu bukan, Iya Esther? iya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih gitu ya. Terusnya apa lagi yang kira-kira Esther mau tambahkan tentang this viewpoint ya, dengan pandangan seperti ini? Apa yang menurut Esther tuh penting gitu loh? Iya, kemudian di buku itu juga aku ada bahas mengenai pentingnya pendidikan seks sih bagi anak-anak gitu. Jadi memang sejak kecil itu memang harus eh,
selayaknya tuh orang tua gitu yang mendampingi anak, memberikan informasi yang tidak mengaburkan tapi sejelas-jelas mungkin gitu mengenai seks gitu. Mulai dari apa perbedaan alat reproduksinya, kemudian kegunaannya, kenapa itu harus dijaga, seperti itu sih. Jadi nggak Ya, perlu lagi apa ya ditunda-tunda gitu. Biasanya kan kalau ini berdasarkan pengalaman aku sendiri gitu, aku kan punya ponakan ya. Nah kakakku itu kalau misalnya even bahkan film kartun gitu ada adegan kissingnya, ponakanku disuruh tutup mata seperti itu. hmm, Kalau menurut aku pribadi itu untuk apa sampai anak disuruh tutup mata gitu. Alangkah baiknya ya dijelaskan aja langsung apa yang terjadi seperti itu. Apalagi itu juga ya, film kartun gitu kan. Karena berdasarkan ya, pengalaman aku sendiri ketika aku kecil, ketika eh, sekeluarga nonton, kemudian ada adegan apa ya adegan dewasa di mana pasangan gitu melakukan interaksi fisik, aku juga disuruh untuk menutup mata gitu atau disuruh keluar ruangan gitu kan. Nah itu kan pada akhirnya apa aku disuruh keluar tapi tidak dijelaskan. Pada akhirnya kan aku mencari-cari tahu sendiri gitu kan. Dan dalam buku juga aku jelaskan, aku mencari tahu itu dari film bokep gitu kan, yang seperti kita tahu film bokep itu tidak menjelaskan dan tidak mengedukasi sama sekali gitu mengenai apa itu seks dan ya, seks yang semestinya itu seperti apa. Nah, memang pada ya, akhirnya kalau misalnya orang tua tidak memberikan informasi dan edukasi mengenai seks yang benar yang sejatinya kepada anak-anak gitu, anak-anak juga jadinya nyari-nyari tahu sendiri dan akhirnya jadi salah kaprah gitu, dia nyari di tempat yang nggak semestinya dia cari seperti itu sih. ya. Uh-uh. Itu dia yang sebetulnya itu juga yang saya mau tanya mengenai ke Esther karena waktu di buku Esther menulis pada saat umur baru sudah SMP. Jadi Iya. kita kalau kita ngeliat Esther tuh udah umur belas-belasan yang awal ya. Uh, Jadi pengen tahu, tapi karena tidak ada yang mau menjelaskan, terutama orang tua merasa canggung ya iya gitu. untuk menjelaskan juga ke Esther. Iya Nah, benar. banyak hal yang mungkin orang tua lainnya belum bisa ngomong yang belum ketemu nih. Gimana sih caranya kita ngomong yang nggak kabur gitu loh. Kalau mau dijelaskan norma agamanya apa, dijelaskan. Peraturan agama seperti apa, Iya benar. eh, fungsi biologis apa. Dan yang tadi juga Esther ngomong, bukan hanya kedua hal ini aja, tapi juga masalah kenikmatannya juga Iya. dijelasin supaya anak itu juga nggak akhirnya bingung. Tapi artinya apakah ini hanya sekedar masalah biologis dan masalah peraturan agama? Bagaimana dengan masalah Iya kenikmatannya? benar. Mungkin saya pernah baca di sebuah karya tulis Naomi Wolf dengan berjudul Promiscuous. Iya. Nah, dia itu menjelaskan mungkin kalau misalnya ada anak perempuan anak gadis, kita ini sebagai orang tua mempunyai em, yang dianggap seperti kayak sesepuhnya, tante ataupun sahabat perempuan yang mungkin viewpoint-nya bisa menjelaskan kepada anak gadis kita apa sih seks itu, Mm-mm. dan dia anak itu tahu bahwa orang ini bisa dipercaya dan bisa bertanya secara terbuka. Mm-mm. Karena mungkin kalau antara ibu dan anak ada kecanggungan secara alamiah, memang ada kecanggungan antara anak dan Iya benar. ibu, tapi dia itu mungkin ada sosok lain yang dia bisa percaya, tapi ibunya mesti tahu siapa orang Oh, ini. Mesti begitu. jadi supaya si ibunya juga enak ngomongnya, "Oh ya, saya merasa yakin kalau seandainya kamu berbicara mengenai masalah seks dengan putri saya atau putra saya, kamu ngomonginnya ngajarinnya nggak yang aneh-aneh." Hmm. Gitu loh. Dan saya tahu bahwa kamu eh, adalah orang yang sosok yang anak saya percayakan. Mungkin itu salah satu cara. Saya tidak mengatakan bahwa itu cara terbaik, tapi mungkin kalau seandainya orang tua merasa belum nyaman berbicara sendiri dengan anaknya, mungkin itu menjadi salah satu opsinya. Um, ya, ini titik-titik penting lah yang untuk dibahas ya, apalagi di Indonesia ini itu sangat menjadi polemik ya. Nanti Mm-mm. kadang-kadang um, yang
di secara umum, wah diungkap, oh si ada video seks atau Iya, ada foto-foto seks, tapi nanti dalam sosok lainnya orang yang diungkap itu mungkin ada sosok alim, sosok yang image yang alim, ya itu selalu dualitas yang bertentangan selalu karena nggak ada yang di tengah-tengah tuh nggak ada gitu loh, bahwa secara terbuka mereka itu relax gitu loh, persepsinya mengenai seks itu harus harus selalu yang gimana ya, seperti manusia sempurna kali gitu ya. iya benar sih. Itu sih juga yang bikin ya jadi kayak nggak jelas gitu Mm. arahnya mau kemana. Saya mau untuk para pendengar podcast yang tidak melihat ini dari versi YouTube. Esther ini sekarang di belakangnya ada lukisan Iya, gambar wanita bugil dengan mukanya ditutup oleh buku. Nah, tapi menarik buat saya daripada gambar ini karena ini ya representasi art ya, iya, bahwa ini sekali lagi secara biologis inilah tubuh wanita. Kalau seandainya dilihat tidak ada sesuatu yang mesti merasa canggung atau benar. menjadikan ini sebagai anggapan bahwa itu barang porno. Iya sih. Ya, mungkin karena itu Esther memilih untuk menggunakan latar belakang itu hari ini Enggak untuk sih, interview ini. karena ini memang karya teman ya, seniman Jogja gitu ya. Dan dia bagus sih, soalnya ini tanpa dia gambar kayak gini bukan dia nggak bisa gambar yang wanita dengan lekuk yang ini ya, yang dituntut sosial ya. Tahu kan maksudnya yang Hmm. langsing apa tanpa lemak gitu. Ini kan maksudnya ini benar-benar bagus gitu, dia dia percaya diri gitu dengan bentuk yang seperti ini yang mungkin orang nganggap kalau ih gemuk apa gitu, buah dadanya bergelambir. Jadi ini benar-benar positif body image sih buat saya. Makanya aku senang juga. Oke, oke. Nah, ini yang dimaksud Esther bahwa kalau seandainya kita sudah bisa sedikit sedikit demi sedikit mengikis menabuhkan seks, jadi bahwa untuk diskusi lainnya yaitu mengenai tubuh, body Iya, image, yang sangat disangkut-sangkutin bahwa body image wanita itu disangkutin dengan value-nya dia sebagai wanita yang atraktif atau tidak atraktif iya, berdasarkan kurus atau iya tidaknya dia bentuk fisik gitu. dia, Heeh. bentuk fisik, warna kulit seperti itu. Iya, Iya, iya. Karena akhirnya melelahkan semua iya itu kan. benar. Akhirnya siapa yang bisa merasa cukup? Kita nobody is enough artinya Iya kalau kayak benar. begitu. Dan perasaan hatinya nggak pernah terasa Terus cukupi ya. terisi Iya benar. akhirnya kayak gitu. Oke, so I think itu juga is an important point. Oke, em, saya mau tambahkan satu lagi ini. Saya senang sekali membaca karyanya Esther Iya, ini. Esther, makasih. kalau seandainya orang pada mau membeli buku ini, di mana? Jadi buku ini kan aku terbitkan secara mandiri dan aku juga memasarkannya juga secara mandiri. Tapi aku Hmm. ada kerjasama titip jual sih di beberapa toko online, kayak kalau di Jogja itu ada di Wanita Baca sama Hmm. standbuku.com dan Indie Book Corner. Indie Book Corner ini penerbitnya seperti Oke, itu. nanti saya include linknya di show notes supaya orang tahu di mana bisa mencari bukunya Esther. Iya, Oke, iya. ada lagi yang mau ditambahkan Esther untuk wawancara kita hari ini? Ya, itu sih. Jadi tadi terkait juga dengan tadi pembicaraan kita mengenai apa positive body image ya, di mana banyak Hmm. tuntutan gitu kalau perempuan harus putih, kemudian berat badannya ideal dan Hmm. pokoknya hal-hal yang benar-benar ini harus perfect lah gitu ya. Padahal di satu sisi tuntutan-tuntutan seperti itu tidak ada gitu pada pria seperti itu. Jadi ini kan erat kaitannya juga dengan relasi seperti itu. Relasi di mana perempuan jadi mau berusaha untuk mengubah dirinya supaya bisa diterima laki-laki seperti itu, dan laki-laki menggunakan menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dari perempuan seperti itu.
bukan cuma dari segi ini sih, bukan cuma dari segi biologi sih, tapi dari segi pikiran juga seperti itu. Kayak gitu sih. Jadi memang uh, buku ini bukan cuma membahas mengenai seks saja, tapi juga relasi sih. Seperti itu, Ya. relasi. Tapi di bukunya Esther ada yang Esther bicarakan mengenai Tinder, Iya, aplikasi aplikasi. dating Iya, Tinder. Jadi dimulai dengan Esther menceritakan bahwa pernah menggunakan iya, aplikasi Tinder itu dengan orang yang pertama di match, orang itu langsung membuka pembicaraan dengan mengatakan bahwa dia itu ya secara singkatnya dia mau seks. iya, banyak Nah, sih seperti itu itu. kalimat pembuka seperti Iya, itu iya, kurang lebih ya. dia, Kalimat pembukanya udah, iya, openingnya udah. iya, dia itu orang luar ya kalau nggak salah ya, aku lupa. Dia langsung bilang dia lagi ereksi seperti itu. Nah, oke. Iya. Jadi ini bahwa kayaknya orang laki bisa dengan Nah, iya, mau memilih aja wanita hanya untuk kepuasan seks, sedangkan ini yang tadi kita mau mencoba membahas. Jadi bisa sedikit demi sedikit kita mengikis gitu loh iya bahwa benar. ini diungkap, nggak usah orang laki hanya mau sama perempuan hanya untuk seks, Iya, dan perempuan juga bisa uh, membuat tuntutan bahwa kalau kita mau orang lakinya itu harus harus bisa seperti apa yang kita mau juga, bahwa iya, menghormati wanita dan tidak kita merasa kita tidak cukup atau tidak layak dicintai, dihormatin, um, bukan hanya sebagai pemuas seks ya, iya. dalam Equal, arti itu. iya, equality sih menurut aku, maksudnya kan yang di esai mengenai aplikasi itu juga aku ada nyantumin di mana aku ada ketemu salah salah satu yang match, kemudian dia itu ternyata sudah berkeluarga dan dia memang Aduh. udah dan dia udah memang udah lama main aplikasi dating dan itu emang khusus untuk fuck buddy doang gitu. Tapi Hmm. ketika aku tanyakan bagaimana kalau misalnya istrinya juga main aplikasi dan nyari fuck buddy juga, dia nggak mau seperti itu. Tapi kalau dia nggak apa-apa, tapi istrinya nggak boleh. Nah itu kan nggak, Double standard, iya itu kan double nggak standards. benar. Ya, Jadi agak sedikit ya. rancu sih seperti itu. Jadi kemudian ada juga pandangan kalau misalnya Hmm. laki-laki nyari fuck buddy itu ya nggak apa-apa, itu normal, mereka jantan. Tapi ketika perempuan fuck buddy gitu, cuman melakukan hubungan seks cuman untuk kesenangan doang, nah itu dia dicap murahan gitu. Nah itu kan kayak nggak adil seperti itu kan, kenapa laki-laki boleh sesuka hati sedangkan perempuan nggak boleh seperti itu. Kalau misalnya memang nggak boleh ya laki-laki nggak boleh, ya perempuan juga nggak boleh seperti itu. Jadi banyak ekspektasi-ekspektasi yang diberikan diberikan laki-laki atau diberikan masyarakat gitu kepada perempuan gitu. Jadi seolah-olah perempuan ini harus menjadi malaikat gitu loh. Dia harus serba sempurna gitu. Dia harus jago di ranjang, tapi dia juga harus suci seperti itu. Dia jago masak di dapur, tapi dia juga harus bisa bantu lakinya gitu, nyari 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 uang gitulah. Ya dia mau nyari apa ini gitu, seperti itu sih. Iya, Ada betul. bahasan seperti itu. Pokoknya gini ya, kalau seandainya suaminya boleh tambul, istrinya juga boleh tambul ya. Ya. Iya. Ya, jangan lu aja yang boleh gendut, gue juga boleh Iya, gemuk. nah iya itu Sial. benar benar benar. Iya aku juga, At the very least that gitu ya. iya itu benar juga sih. Aku juga dalam dulu kan, seperti aku bilang ini kan banyak berkaca dari pengalaman pribadi juga ya. Jadi mantan pasangan aku juga ini sih, kalau misalnya aku hitam gitu kan, ih kok jangan hitam lah, pakai baju yang tertutup gitu supaya jangan kena sinar matahari. Terus kalau misalnya gendutan, kurusin lah badannya seperti itu. Jadi perempuan kayak apa ya, jadi kayak cuman untuk pemuas aja. Tapi memang aku nggak ngerti juga, tapi perempuan juga ketika digitukan, apakah mungkin karena dia sayang atau mungkin gimana, dia terkadang dia mau-mau aja gitu loh. Itu sih seharusnya yang harus kita hilangkan gitu dari kebiasaan perempuan gitu ya. Dia seharusnya harus mencintai diri dia sendiri dulu, baru setelah dia mencintai diri dia sendiri, baru dia siap mungkin mencintai orang lain. Bukan mungkin sih, barulah itulah momen dimana dia siap untuk mencintai orang lain, seperti itu sih. I think you've hit the main point there, Hester.
I think you've hit the main point. Jadinya kita kalau berasal muasal dari self love Iya. dan merasa confident dan bahwa our relationship is secure, no problems there. I think saya rasa itu kita jadikan kata-kata penutup Iya. karena I think that's the main point bahwa women are enough as they are. Women are beautiful, thin or not thin. Ya, thin. I don't like to use the word fat karena Iya. sebetulnya fat itu juga ada konotasi negatif ya. Sebetulnya women of all body shapes, they are beautiful, they are enough, dan we deserve respect and affection regardless. Iya benar. Yeah. Iya benar-benar. Aku setuju. Okay. Then everyone, grab your copy of Esther Pandiangan's Akibat Menabuhkan Seks. Dan ini buku koleksi yang bagus sekali. Saya rasa banyak poin-poin di sini yang bukan sekedar hanya untuk menjadi bacaan, tapi jadi tolak pusat untuk pemikiran yang baru untuk kita ulas cara-cara kita berpikir yang sebelumnya. Iya. Ya, Esther, terima kasih Iya, thank you sudah menjadi Fania. tamu. Terima Okay, kasih. thank you ya. Iya. Take care. Iya. Thank you for listening. For more episodes, please check out our archives on jandabachanda.com or wherever you get your podcast. We love getting your feedback and episode suggestions, which is what this episode was about. Keep sending in your requests. Goodbye for now.